Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa. Dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa itu ada 3. Yang pertama ada psikologis, yang kedua ada linguistik, dan yang ketiga ada pedagogis. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu psikologis. Psikologis berasal dari 2 kata. Yang pertama psiko dan yang kedua logos, yang berarti ilmu tentang kejiwaan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam proses belajar itu terdapat 2 unsur. Yang pertama ada unsur internal dan yang kedua ada unsur eksternal. Unsur internal contohnya minat, bakat, dan lain sebagainya. Dan unsur eksternal contohnya lingkungan, teman, buku, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, manakah yang lebih dominan di antara 2 unsur tersebut? Apakah dominan internalnya atau eksternalnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka bisa kita lihat dari 2 mazhab besar psikologis. Yang pertama ada mazhab atau aliran behavioristik, dan yang kedua ada mazhab atau aliran kognitif. Mazhab behaviorisme itu mazhab yang menekankan pada unsur eksternalnya, sedangkan mazhab kognitif itu menekankan pada unsur internalnya. Mazhab atau aliran behaviorisme dalam pembelajaran bahasa itu menghasilkan yang namanya pendekatan audio-linguis, yang dimana pada pendekatan ini peran gurulah yang sangat dominan. Jadi gurulah yang menentukan pembelajaran dan guru juga yang memberikan reward atau hukuman. Sedangkan mazhab atau aliran kognitif itu menekankan pada keaktifan belajar. Jadi, pelajarlah yang mengatur atau menentukan semua proses dalam pembelajarannya. Selanjutnya yang kedua ada ilmu bahasa atau linguistik. Apa sih linguistik itu? Linguistik ialah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Nah, di dalam linguistik itu terdapat 2 aliran. Yang pertama ada aliran struktural dan yang kedua ada aliran generatif transformatif. Aliran struktural ini memiliki prinsip bahwa kemampuan berbahasa itu dapat diperoleh dengan cara banyaknya latihan-latihan menghafal. Nah, aliran ini juga berpendapat bahwa pembelajaran suatu bahasa itu diawali dengan menyimak dan berbicara. Yang kedua, aliran generatif transformatif. Aliran ini memiliki prinsip bahwa kemampuan berbahasa itu merupakan proses kreatif dari pelajar. Baik, selanjutnya yang ketiga ada pedagogis. Pedagogis berasal dari 2 kata. Yang pertama pedos yang berarti anak dan yang kedua gogos yang berarti membimbing. Jadi pedagogis itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang membimbing anak-anak ke arah tujuannya. Nah, dalam pembelajaran bahasa itu guru harus memiliki kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis itu merupakan kemampuan guru dalam mengolah pembelajarannya dengan peserta didik. Nah, dapat kita simpulkan dari ketiga teori tersebut bahwasanya dalam pengajaran bahasa, khususnya bahasa Arab, harus menguasai ketiga teori dasar tersebut. Dalam pengajaran bahasa Arab juga, guru itu diharuskan menguasai strategi psikologis. Nah, tujuannya itu agar dapat mengidentifikasi bagaimana dan kapan peserta didik itu mampu mempelajari bahasa Arab dengan baik dan benar. Artinya bahwa guru itu harus mengetahui karakter-karakter dari peserta didik, sehingga guru itu dapat menentukan strategis pembelajaran ataupun metode pembelajaran sesuai dengan karakter-karakter peserta didik, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam linguistik juga mengatakan bahwasanya bahasa itu merupakan hasil-hasil ide-ide dan diekspresikan dengan lisan, bukan dipendam dalam lubuk hati yang tidak dapat dikomunikasikan. Oleh karena itu, jika seorang guru mengharapkan peserta didiknya agar dapat berbicara bahasa Arab dengan baik, maka guru itu harus sering-sering berbicara bahasa Arab di kelasnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.